Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu
kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan juga keberkahan di dalam umur kita sehingga kita bisa kembali bertemu dan berjumpa pada bulan Ramadan tahun ini. Dan pada hari ini sudah memasuki hari ke-6 hari ke-6 Ramadan. Alhamdulillah masih semangat-semangatnya, Bang ya. Masih membara. Iya. Wah, masjid dan langgar pun juga masih penuh. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi seperti hari-hari biasanya dan tahun-tahun tadi di Gemar Ramadan selalu datangkan juga narasumber, ustadz dan guru untuk menyampaikan materi tentang tausiah juga masalah seputar Ramadan. Seputar Ramadan, mulai dari Ramadan, zakat, kemudian Idul Fitri sudah dibahas ya Bang ya. Dan hari ini karena set duduk kita berbeda, pastinya bintang tamunya juga berbeda nih Bang. Iya, betul. Jadi hari ini kita kedatangan siapa nih Bang? Dari Forum Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa ading-ading ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Alhamdulillah. Apa nih, bagaimana nih kabarnya? Sebelum itu bisa perkenalan Iya, dulu. perkenalan dulu boleh. Dari ujung kanan mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Kandangan. Dipanggil siapa nih? Bisa dipanggil Radit atau Dedet. Dedet. Oke. Kalau Oke, perkenalkan nama saya Rahana, biasa dipanggil Hana, dari Mandua, Hulu Sungai Selatan. Oke, jadi dari Mandua dan juga SMA 2. Iya. Oke. Nih kabarnya nih sudah hari ke-6 Ramadan, bagaimana? Puasanya? Masih semangat Masih ya? semangat. Kan? Sangat semangat. Sangat semangat. Tapi semoga bertahan sampai hari Iya, karena- ke-30 ya. Karena kami juga masih akan melaksanakan ANBK kan, Kak, kelas 12. Oke, udah banyak akhir kelas nih. 12. Iya, Iya, kelas Oke, 12. sudah memasuki akhir-akhir masa sekolah. Apa namanya? Apa? ANBK. ANBK. Untuk madrasah mungkin namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Oke, tapi kalau SMA sama saja ya? Ujian sekolah. Oh beda, ON ya. ON. Oke, sudah bagaimana? Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah siap. Iya. Wah, bisa mencapai nilai yang maksimal ya. Iya, Oke. amin. Amin. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa disapa dulu para pemirsa SSTV yang sedang menyaksikan dan setelah itu bisa kita ngobrol lebih lanjut tentang Forum Anak Daerah ini. Oke, silakan. Perkenalkan kami dari Forum Anak, mungkin sudah ada yang kenal ataupun belum ada yang kenal juga. Selanjutnya mungkin nanti kita akan ngobrol Iya, sama betul. kakak-kakaknya, menjelaskan apa itu Forum Anak dan juga apa sih sebenarnya Forum Anak itu dan perannya di khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oke, nah ini kan tentunya mungkin setiap tahun kan di Gemar Ramadan juga sudah didatangkan. Forum Anak sudah 3 tahun ya kita. Selama kita bekerja. Iya, selama kita ini 3 tahun dan adik-adiknya juga berbeda Juga ya. jadi Dan adik ini terus. baru kenal. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, lebih panjang lebar lagi, mungkin bisa dijelaskan apa itu Forum Anak Daerah. Silakan bergantian. Forum Anak itu adalah wadah partisipasi anak yang gunanya itu untuk memberikan sebagai pemenuhan hak anak dan juga perlindungan anak gitu. Dan itu bukan biasanya, memang dibina oleh Dinas
PPKB PPPA dan juga sebagai pembinanya yaitu Bupati di Kabupaten Hulu Selatan. Oke, berarti Forum Anak ini di bawah Dinas PPKB PPPA ya? Iya. Kepanjangannya apa tuh? Dinas Pemberdayaan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, jadi kalau berbicara tentang Forum Anak ini tentunya isinya para adik-adik ya. Nah, kemudian program apa sih yang dicanangkan oleh Forum Anak daerah ini? Tentunya Forum Anak daerah ini mempunyai 2 peran atau 2 tugas. Yang pertama itu sebagai pelopor, yang mana pelopor itu sebagai inspirasi dari anak-anak yang mana meluangkan waktu-waktunya untuk mengisi kegiatan positif. Oke. Dan yang kedua itu ada sebagai pelopor. Pelapor itu biasanya Forum Anak itu berperan kalau misalnya merasakan atau melihat ataupun mendengar bahwa itu hak anak ataupun perlindungan anak di situ tidak terjalankan, itu bisa disampaikan. Dan juga selain itu juga biasanya Forum Anak dilibatkan aktif dalam musrenbang, Kak. Jadi itu termasuk juga pelapor sebagai Forum Anak. Oh, jadi program yang utamanya itu juga mempelopori dan juga bisa melaporkan, Bang, Pelapor ya? dan pelopor. Oke. Tapi maaf, ini apa dikhususkan untuk kelas 12 atau bisa dari SD, SMP, SMA kalau bisa masuk Biasanya Forum? itu untuk Forum Anak bisa dari SMP, SMA, Kak. Pokoknya anak yang belum umur 18 tahun. Nah, jadi di bawah itu. Karena kan itu di dalam kandungan pun udah termasuk anak kan. Kak. Oke. Berarti kalau setelah 18 sudah tidak bisa ikut lagi ya? Sudah bisa. Itu jenjangnya naik ke fasilitator kami. Oh, beda Iya, lagi. jadi tetap Forum Anak tapi bukan sebagai pengurusnya. Jadi bisa jadi fasilitator nanti atau juga bisa jadi sekretariatnya. Oh, tapi masih dalam ruang lingkup itu juga ya? Berarti kita nggak bisa masuk lagi, Bang, ya? Kita nih udah 70 tahun. 76. 76. Oke, jadi di atas 18 itu sudah bisa menjadi fasilitator, bukan sebagai pengurusnya lagi. Kalau persyaratannya ada gak untuk bisa bergabung ke Forum Anak ini? Mungkin adik-adik ada yang berminat untuk masuk? Atau harus berprestasi di Iya, sekolah atau ada nggak sih persyaratan khususnya atau apa yang diharuskan untuk bisa bergabung dengan Forum Anak? Yang pasti dia mau untuk mengikuti apapun program kerja yang bisa dilaksanakan Forum Anak dan juga bisa terlibat aktif dalam apapun, Kak. Oke, yang penting mau ya. Pastinya mau dulu dong. Kalau tidak mau bagaimana mau ikut ya kan? berarti dipaksa. Kalau dipaksa tapi ada kemauan juga nggak apa-apa iya. ya. Yang penting harus punya semangat ya. Iya. Nah ini kan kita sudah berada di bulan Ramadan, juga udah baru hari ke-6, Bang, ya. Ada nggak program-program yang dilakukan oleh Forum Anak di bulan suci Ramadan ini? Tentunya Forum Anak mempunyai program di bulan Ramadan ini seperti kampanye. Kampanye tentang pencegahan stunting, Oke. tentang anti bullying, dan juga pernikahan dini dan lainnya, Kak. Oke, itu bagaimana tuh kegiatannya, apa saja yang dilakukan? Oke, mungkin salah satunya ya Kak, karena ini adalah era digital, jadi menggunakan biasanya itu aktif di Instagram atau aktif di WhatsApp gitu. sosmed. Ya, nah jadi kampanyenya kalau yang baru-baru ini kan di tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah ada terjadi kasus-kasus bullying gitu. Iya, Jadi betul. jadi kami aktif untuk kayak dengan teman-teman di sekolah Iya. juga, karena kan biasanya ada pesantren Ramadan ya Iya. kan Kak di sekolah. Nah, jadi apa ya, membantu untuk mengurangi lah istilahnya. Oke, dulu. berarti turun langsung ke lapangan ya? Iya. Oke, ini kan tadi juga selain sebagai pelopor juga pelapor. Khususnya tadi tentang terkait bullying. Mungkin banyak anak-anak yang di sekolah mengalami bullying, tapi takut untuk melaporkan, Bang, ya. Itu bagaimana? Iya. Ya, pendekatannya, Bang, Iya, ya. Pendekatan pada adik-adik ini bagaimana? Oke. Itu biasanya dilihat dulu seperti apa gitu. Apakah memang terjadi bullying atau mereka cuma bercanda gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah terjadi bullying itu biasanya dibicarakan lah dulu dengan mereka. Tapi kalau misalnya memang kasusnya sudah ya di luar lah gitu ya, maksudnya tuh sudah hampir ke kekerasan gitu, memukul dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada yang masuk rumah sakit dan lain sebagainya, itu nah baru kami akan melaporkan mungkin ke BK atau ke wali kelasnya, dan juga nanti pihak sekolah sendiri
ataupun masyarakat ataupun kami sendiri bisa melaporkannya ke UPTD PPPA. Itu adalah unit yang menangani untuk kasus-kasus seperti itu. Oke, berarti di memfasilitasi Bang ya. Jadi ya kebanyakan kan anak-anak yang mengalami bullying atau perundungan takut Bang ya. Apalagi ngomong ke orang Iya, ke orang tua. Orang tua atau siapa. Takutnya ribut atau bagaimana. Jadi hadirlah forum anak ini sebagai fasilitator di sana deh ya. Oke. Kalau kasus stunting bagaimana toh? Apa yang dikerjakan oleh forum anak, bagaimana caranya agar bisa membantu menurunkan angka stunting? Program apa yang ada di forum anak? Biasanya itu kampanye, terus juga ikut misalnya ada pemerintah melaksanakan kegiatan untuk anak dan bayi yang baru lahir, itu biasanya forum anak ikut berpartisipasi di sana. Berarti ikut turun juga Iya, atau ikut turun juga, hadir Oke, juga. Iya. Berarti forum anak ini juga diikut sertakan dalam Iya, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah ya. benar. Seperti Musrembang Bang ya, pasti ada tuh Iya. Pasti yang hadir di sana. Makanya kalau kita lihat adik-adik ini juga percaya diri Bang ya. Nah, kita berlanjut ke sana, bagaimana sih caranya Hmm. sebagai pelopor anak daerah nih bisa membangun kepercayaan diri nih? Tampil percaya diri. Nah, bagaimana tuh? Bergantian. Oke. Oke, untuk percaya diri ya Kak, karena mungkin sudah punya kemauan gitu ya kan, punya kemauan untuk mengikuti organisasi. Tapi kadang ada juga nih orang yang mau organisasi tapi pengennya di balik layar aja. Nah, jadi dari kemauan diri sendiri dulu sih dibangun itunya. Terus juga kalau misalnya mau aktif nih, aku pengen tampil di depan nih gitu. Biasanya kalau aku sendiri ya secara pribadi itu bicara di depan cermin gitu loh Kak. Jadi membangun kepercayaan diri. Nah, itu sih Kak. Kalau aku. Kalau Adit? Kalau saya biasanya itu pikirannya itu sama seperti dia di depan cermin dulu Kak. Atau biasanya kan kalau bulan Ramadan gini sering kumpul terus sama keluarga. Nah, di sana mencoba berbicara dengan keluarga. Jadi agar percaya dirinya itu lebih pede gitu. Iya, oke. Berarti tetap Bang ya. Yang penting ada kemauan juga. Dan mencoba lebih interaktif. Iya, kalau dari diri sendiri aja udah nggak ada kemauan, iya, berarti tetap percaya diri itu kunci utama. Karena kan kalau mungkin secara akademis kurang atau apa, yang penting percaya diri dulu aja ya. Terlihat nih, dua adik ini nih. Soalnya kan yang 2 tahun sebelumnya beda-beda orang, kepercayaan dirinya juga tetap sama ya kan. Nah, lanjut kita berbicara tentang bulan puasa. Bulan puasa nih kita mungkin flashback ke masa kecil Bang ya. Kami. Kalau kita sudah dewasa mungkin bisa flashback, mungkin ke yang kecil lagi. Kalau dari awal-awal, karena kan tema kita hari ini adalah anak keren, anak yang kuat berpuasa. Jadinya kan kita hadir di episode ini untuk bisa membantu adik-adik nih yang mungkin melihat atau juga orang tua Bang ya. Bagaimana sih caranya membangun kekuatan anak di dalam berpuasa nih. Nah, mungkin ada cerita dari kecil bagaimana atau dari sejak umur berapa adik-adik ini diajarkan puasa? Dari Pian juga. Kalau Ulun kedinget Bang, mungkin umur kelas 3 SD kayaknya. Kelas 3 SD udah full atau? Belum full. Masih sampai jam 10 buka. Sahurnya jam 9. Jam Aduh, sahur jam 7, buka jam 10. Kalau Pian umur berapa Bang? Ulun kan diinget juga nih. SD tapi nyala. TK. TK. Tapi apa tangkup juga ada full. Full ini paling SMA. kelas 5 kan. SMA sudah full. Tapi kan biasanya kalau masa kecil itu ada dijanjikan sesuatu Bang ya, agar bisa kuat berpuasa. Kalau lakian pasti PS. Nah, itu sudah pasti nanti diberikan PS. Wah, itu yang membuat semangat kita kuat berpuasa ya. Mungkin dari Rehana apa yang membuat semangat berpuasa di masa kecil? Yang paling pertama dulu biasanya karena yang pertama itu kalau misalnya memang udah capek itu dibawa tidur aja supaya bisa sampai sore. Karena aku sendiri dari TK memang udah puasa, cuma ya tadi masih puasa setengah hari. Terus
pada saat kelas 1 SD itu alhamdulillahnya udah bisa sampai sore dari subuh. Dan waktu subuh itu waktu dibangun tuh nggak mau makan nasi, minum susu aja 1 cangkir yang kecil itu. Tapi alhamdulillah bisa kuat. Bisa kuat, walaupun hanya minum susu ya, tidak makan nasi. Tidak. Waduh. Tapi itu bukan untuk dicontoh ya. Kemampuan anak-anak beda-beda Iya, ya. beda-beda. Tapi adik ini bisa dengan 1 cangkir susu kuat seharian. Apalagi kalau 2 bang ya, bisa 2 hari puasa. Jangan. Tapi tipsnya dari Rehana tadi katanya tidur ya, lebih banyak tidur. Kalau capek tidur. Iya, karena kan tidur di dalam berpuasa di dalam Islam juga merupakan ibadah. Asal jangan Lupa. Kelebihan. iya kelebihan. Nanti jadi makruh bang ya. Oke, kalau dari Adit, Kalau ulun waktu kecil biasanya kan kalau di rumah aja bosan nih Kak. Tidur-tiduran aja gitu, nah jadi kayak makin lambat gitu. Iya. Jadi lebih banyak bergaul sama kawan tapi tidak yang melakukan hal-hal capek. oke. Contohnya? Contohnya seperti main tebak-tebakan misal. Oke. Jadi kan lebih cepat nih waktunya. Iya. Padahal memang lambat. Sepertinya cepat ya, padahal Iya. memang lambat. Tapi ngerasa nggak sih bang, kalau mungkin di umur-umur yang nih sudah mulai tua nih, saat ini umur tuh waktu tuh berjalan cepat. Bener. Tapi kalau adik nih merasa nggak? Merasa juga. Kalau kan kita aja yang tua tuh Iya, waktu makin cepat iya. ya lah. Kalau kita dahulu kan puasa masa halus tuh rasa lambat bener. Sekolah tuh kan kita ada yang jam 12, Iya. jam 1 tuh udah bulik ya. Iya. Wah ini parak jam 1 rasa. Ada kerasaan ya Ada kan? kerasaan. Oh berarti merasakan juga ya? Tapi kalau kami di sekolah kayaknya enggak sih, karena kita full day sampai sore tuh kayak, aduh lamanya. Lamanya ya Allah. Juga merasa panjang ya? Iya. Karena kan juga ulun berpikir bang, kalau yang kita sudah kenal ini kan memikir kita beraktivitas atau kerja dan yang lain sebagai hal melakukan itu cepat banget waktunya. Apakah itu karena kita banyak pikiran? Bisa juga. Kalau dulu masa kecil kan berpuasa lama banget waktunya. Berarti sama saja ya, memang waktunya juga berjalan cepat ya. Oke. Tapi tadi kan ada tips dan triknya sendiri dari adik-adik nih bagaimana kuat berpuasa. Kalau peran dari orang tua nih ada nggak dari Rehana sama Radit nih? Kalau ulun biasanya itu diiming-imingi. Nah, PS sama. juga. Enggak, baju. Baju. Nanti hari raya dibelikan baju. Misalkan kalau pada saat puasa kawa 30 hari puasa dapat bajunya 3 gitu. Oh, berarti ada targetnya juga Iya, ya? ada. Oke. Tapi itu pada saat kecil, tapi sekarang sudah sudah tidak ditargetkan lagi Iya, ya? tidak. Berarti sudah kembali ke niatnya awalnya ya? Udah Bahwa lagi lillahi ta'ala undang-undangnya. puasa. Peraturan daerahnya udah lagi. Kalau 30 hari 3 baju katanya, Bang. Berarti kalau kuat 60 hari puasanya 6 baju. 6 baju. Kalau dari Rehana, peran dari orang tua agar bisa membuat Rehana kuat berpuasa sejak kecil apa tuh? Atau terus dipaksa, Iya, dimarahin dimarahi atau Nggak pernah sih kalau dimarahin, memang kayak ngerasa seneng aja sendiri. Nggak ada yang maksudnya tuh diiming-imingi ini, nggak pernah gitu loh. Memang kayak entah seru aja gitu loh puasa sama teman-teman. Terus kan malamnya tarawih juga gitu. Jadi kayak ngerasa seru sendiri aja. Oke, berarti memang merasakan ini ya Bang ya, suasana bulan Ramadan itu sangat-sangat menggembirakan. Tapi pernah nggak ketahuan buka sendirian? Buka sendirian. Pernah nggak ada pengalaman? buka kulkas. Iya, buka kulkas, minum-minum sedikit. Pernah nggak? Waktu kecil nggak ketahuan orang tua, cuma pernah. Pernah. Tapi nggak ketahuan. Enggak. Nggak Dan saat ini namanya anak. Ini anak pian aku. berarti sudah ketahuan Bang. Tuh ngapain tuh? Minum atau? Oh, minum air es dalam kulkas. segernya. Iya, saya tuh umur berapa Rehana? Aduh, udah lupa. Waktu mungkin apa ya, umur 6 atau 7 tahun mungkin. Tuh kelas berapa tuh Bang? Kelas 2 atau 1. Oh, kelas 2 SD ya? Oh, masih kecil lah ya, nggak apa-apa juga belum. Mama ke pasar, Iya. abang begawi. Kita makan. Makanan pasti gede bang kayaknya. Iya, kalau siang ya. tapi minuman pasti Minum ada pasti dong. ada nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan juga di dalam Islam anak umur segitu juga belum wajib berpuasa ya. Jadi sebagai momentum belajar saja deh ya. Kalau dari Radit juga pernah nggak? Alhamdulillah
Nun kan puasa full itu sudah sejak kelas 1 SD sudah full. Jadi tidak pernah. Tidak buka. pernah. Wah, hebat sekali itu. Tidak pernah berbuka, tidak pernah ketahuan. Tidak pernah. Tidak pernah berbuka. Oke. Karena kan berkawanan tadi. Jadi sama kawanan tuh, "Oh, Ikam buka Kak semalam." Nah, Ini iya, cengin Bang ya. Iya. Oke, berarti emang diri Raditnya kuat. ketahuan, Iya, malu aja. Kecuali kekawanannya dasar Buka juga. Nah, itu kan biasanya kalau kita kumpul-kumpul, apalagi anak-anak kecil kan kalau bulan Ramadan udah waktunya main ya, karena sekolah kan libur. Nah, libur nggak? Libur. 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 Tapi awalnya kan turunan, pasti turun berapa hari gitu kan, habis itu Ini libur. apa, pesantren Iya, Ramadan? pesantren kilat ya. Ya Ramadan. Oke, nah gimana tuh dari Rehana dulu mungkin di saat kumpul-kumpul, mungkin kan dari anak-anak asik bermain, ada yang ngajakin buka, bagaimana? Menyikapinya sejak kecil. Sejak kecil. Jujur kalau waktu kecil nggak pernah ada yang kayak gitu. Tapi Oh, waktu oke. udah besar kayak gini. Malah kan ada- banyak. Iya. karena kan aku bukan cuma di forum anak organisasi gitu kan, ada juga di yang lain gitu. Iya. Kadang kan kegiatan nih Iya. entah nginep gitu. Nah jadi biasanya tuh ada entah cowok atau ceweknya tuh ngajakin gitu. Cuma Iya. kalau aku lebih kayak lebih pergi dari yang Oke, mereka kumpul mereka karena menghindari mereka tuh lah ya, pasti oke. mereka tuh pasti buka gitu. Berarti malah lebih di saat sudah gede ya, banyak menjelang dewasa. godaan berbuka puasa. Dari kecil udah nggak ada di lingkungan itu ya, berarti. Kebanyakan kecil capek-capek main-main, lari-lari, buka puasa sama teman-teman. Dari Radit pernah nggak begitu? yang kembali lagi ke tadi, jadi kawanan tuh kan kawannya tadi malu kan, jadi ada yang membuatnya puasa, Oh, ada yang oke. membuat buka puasa gitu maksudnya. Oh, berarti memang dari lingkungan teman-temannya Iya, saja tidak ya? ada yang buka puasa di lingkungan temannya. Oke, wah bagus sekali itu Bang. Udah kayak kita dulu. Berarti bagus, imannya juga kuat ya kan. Karena itu tadi, karena sesuai dengan tema kita hari ini adalah anak keren, anak yang kuat berpuasa. Nah ini kan juga Bang, kayak kata Rehana tadi bahwa Rehana ini bukan hanya di forum anak, berkegiatan juga banyak ya kan. Nah itu bagaimana lu mengatur waktunya? Juga Atau supaya kada capek. Iya, karena kan walaupun bulan puasa juga setelah beberapa hari itu kan libur sekolah, tapi kan tetap saja ada di organisasi dan yang lain juga. Bagaimana cara memanage waktunya tuh? Oke. Manajemen waktu itu kesadaran sendiri aja sih Kak. Kalau misalnya kan kita sebagai pelajar memang utama kita belajar. Iya. Jadi kalau misalnya memang ada tugas dari sekolah dulu, itu selesaikan dulu gitu. Iya. Tapi nanti setelah itu boleh istirahat dulu, baru dikerjain lagi yang organisasi apa yang diperlukan gitu. Dan biasanya karena aku kan udah mau NBK nih, udah Iya. kelas 3. Jadi aku udah disclaimer dulu sama kakak-kakaknya, karena aku juga di organisasi itu termasuk yang inti. Oke. Jadi aku udah bilang duluan bahwa kataku kalau misalnya memang perlu bantuan Iya. gitu, silahkan chat aja. Cuma mohon maaf slow respon mungkin karena sudah belajar. Berarti gitu. ada batasannya ya. Iya, Iya. ada batasannya. Harus ada sih memang harus ada pembatasan Iya. Kak dari diri sendiri ya kan. Oke, itu kan juga berhubungan dengan ANBK. Kalau sebelum ANBK aktif nggak di saat bulan puasa ikut organisasi di saat bulan Ramadan? Aktif sih Kak. Apalagi tahun kemarin alhamdulillahnya aku kan terpilih sebagai salah satu peserta Raimuna Nasional Pramuka. Oh, Nah, oke. jadi kami itu peserta Rainas itu ada Kemram atau Kemah Ramadan di daerah Gunung Kantawan. Oke. Jadi ya memang aktif juga gitu. Tapi tetap kuat puasanya Ya, ya? alhamdulillah Wah, kuat. Berarti ini termasuk anak keren Bang ya? Karena kuat berpuasa. Oke, Kak dari Radit? Kalau tetap ikut organisasi, tetap aktif walaupun puasa, karena kan pada saat organisasi itu berkawanan. Iya. Jadi itu bisa waktu tadi jadi lebih cepat daripada di rumah sendirian Oke. gitu Kak. Kalau di rumah sendirian lebih kerasa waktunya ya? Iya. Oke. Cuma Apalagi- main HP. Main HP, internet tidak ada, mati lampu. Waduh. Ini kipas angin mati. Iya. Makanan banyak. Makan. Karena puasa. cuma itu kegiatan yang bisa dilakukan ya. Kalau masa kecil kan kita bulan puasa tuh kan main PS Bang ya, asik-asiknya. Nunggu buka Main puasa. ini apa laduman Paring. Paring, Apa nah. namanya? Karbit. apa ya? Apa sih namanya dulu ya? Karbit ya?
Mohon mandian di sungai. Nah, itu. Kalau Sambil kalau minum zaman Bang kok ya? Sambil minum. sedikit. Tetap sambil minum Bang ya. Tapi itu kayaknya nggak sengaja Bang ya, jadi nggak batal. Jadi udah capek-capek berenang. Iya. Sebenarnya kalau udah tahu dari sekarang kan udah itu kan nggak boleh. Tapi cuma karena nggak tahu ya kan, Karena jadi nggak tahu. tidak apa-apa Ya, lah iya. ya. Oke, semoga diampuni Bang. Oke, lanjut. Ini kan dari Forum Anak Daerah Kabupaten Nusa Selatan. Berapa sih anggota yang berada menjadi pengurus di Forum Anak ini? Yang aktif. Yang aktif. Nah, tip. Oke, itu sekitar 20 orang Kak, karena kami sendiri itu kan ada SK Kak, jadi kan dari tersusun gitu loh, kadang bukan kadang, per bidang itu ada sekitar 5-7 orang biasanya. Oke. Tapi ini udah mau open recruit lagi nih Kak, jadi buat teman-teman juga nanti Nah, itu ditunggu bisa tuh. aja kami Iya. open recruit ya. Nanti Karena ini apa maaf? ya, Apa harus ada perwakilan dari sekolah kah? Atau Nah, iya betul. dibatasi kalau misalnya SMA 1 nih harus 2 Iya. atau per sekolah harus 2 atau gimana gitu? Atau bisa 200? Iya, tidak SMA? ada batasnya ya. Oh, ya, ada persyaratannya, nggak mungkin satu sekolah satu orang mungkin. kalau sampai saat ini nggak ada sih Kak Oh, untuk bebas aja persyaratan ya? itu ya, bebas aja. Karena itu tadi kembali lagi kata Dedet kan harus ada kemauan Iya. tadi, itu aja sih. Tapi kan kebanyakan anak-anak ini juga percaya dirinya bagus Bang ya. Itu antusiasnya dalam setiap open recruitment bagaimana? Banyak sih, ya Banyak kan? ya? Lumayan Iya, banyak. baru-baru ini juga kami udah ada open recruit, itu makin banyak lagi juga pengurus kami. Cuma kan itu tadi kembali lagi kami udah kelas 3, Iya. umur hampir 18 tahun di tahun ini. Mau Jadi lulus. ya, Iya. jadi open recruit lagi Oh, untuk oke. mengganti kepengurusan gitu. Oke. Cari yang lebih Muda fresh. lagi. Iya, berarti setiap tahun diganti deh ya. Diluluskan. Diluluskan. Iya, Atau bukan diganti atau naik ke fasilitator tadi. Atau pas Fasilitator. misalnya mereka ini udah lulus sekolah atau masih lanjut? Nah, itu tuh. Bagaimana tuh sistemnya dari Forum Anak ini? Apakah di saat sudah menginjak usia di atas 18 tahun berhenti dari kepengurusan, kemudian lanjut tetap di ruang lingkup Forum Anak atau malah berhenti? Bagaimana deh? Diutamakannya bisa lanjut ya Bisa kan Kak, lanjut, sebagai ya. karena kayak mungkin adik-adiknya kan masih perlu nih untuk bimbingan, Iya. terus juga kayak motivasi nih, ini Iya. kakak-kakak nih dulu kayak gini gitu kan. Nah tapi kalau misal memang dia mungkin entah bekerjanya di luar atau kuliahnya di luar, mungkin lebih terserah dia aja, cuma diutamakannya bisa untuk Iya. tetap aktif lah di Forum Anak gitu. Oke, berarti itu semaksimalnya bisa tetap ikut di situ Bang ya? Mau ikut Bang? Udah lewat. Mungkin bisa jadi fasilitatornya Bang langsung. Boleh nggak tuh kalau tidak pernah ikut Forum Anak tapi mau jadi fasilitatornya? atau syaratnya harus dari bawah dulu Iya. baru naik gitu pangkatnya. Kalau sepengetahuan aku sih dari bawah pengurus dulu. dulu. Harus pengurus. Iya, Harus dari pengurus dulu ya. Supaya tahu kan kayak gitu. Tahu kode etiknya Iya, kan kami oke. juga punya kode etik gitu. Jadi ya dari bawah dulu lah gitu. Oke, tapi kalau Forum Anak ada ketuanya nggak? Ada kan. Ada. Siapa ketuanya saat ini nih? Saat ini Aisyah dari SMA 1 Kandangan. Oke, itu ketuanya tuh ya. Oh iya. Atau kemarin Aisyah kan yang Iya. Hmm. Iya. Itu dua kan? Apa Iya, nih? iya. Apa yang nih? gendut ya, gendut. Iya. 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 Oh, itu sudah lulus? Belum? Sama kami seangkatan Oh, sama satu Aisyah. angkatan. Oke, itu sering tuh di kegiatan-kegiatan Musrembang, aku sering Musrembang liatin ya kan? di- ya, Oh, itu ketuanya ya. Berarti tahun depan ganti? Ganti. Oh, Kemungkinan oke. diganti. Diganti dengan yang baru ya. Berarti yang lebih muda ya kan? Iya. Kalau bisa nih ikut nih. Kita Bikin forum dewa, bikin forum dewasa ya. forum anak dewasa. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bisa berbicara banyak mulai dari pengalaman puasa, kemudian kepercayaan diri ya kan. Ada nggak nih tips-tips dan trik dari Rehana dan Radit kepada adik-adik yang baru mau serius dalam berorganisasi atau dan lain hal sebagainya? Bagaimana agar bisa yakin dan semangat? Atau mau daftar? Iya.
bisa dijelaskan mungkin apa benefitnya Iya, atau apa? iya betul, karena sudah tergabung di forum anak, kemudian di organisasi lain apa sih yang keuntungan keuntungannya. yang telah timbul dalam diri gitu. Oke. Oke, dari aku dulu ya. Iya. Yang pertama untuk benefit ya, percaya diri, kepercayaan diri. Terus bisa manajemen waktu tadi. Oke. Terus juga relasi kita untuk kita mau ke sini nih, udah ada nih orangnya iya, gitu benar, kan. benar. Terus kita diajarin hal-hal yang nggak ada di sekolah. Oke. Termasuk misalnya salah satunya ya kayak mengetik mungkin kayak misalnya Word atau Excel gitu. Nah kan iya. kita kalau di sekolah kalau nggak SMK ya SMK kan ada jurusan perkantoran nggak, Iya. mungkin itu ada memang. Cuma kan kayak kalau aku MAN 2 terus SMA 2 juga nggak ada gitu kan, kayak secara spesifik kan Cuma ada kursus nunggu itu nggak ada. pelajaran Iya. Iya. komputer doang. Nah, jadi itu sih Oke. Kak kalau untuk benefit menurut aku. Berarti banyak keuntungan yang timbul jika kita bisa percaya diri dan juga banyak mengikuti organisasi. Iya, Bang. dan juga itu salah satunya kalau forum anak sendiri ya, mengikutinya jadi tahu nih apa sih hak anak, terus Iya, juga betul. apa namanya jenjang-jenjang anak itu yang kayak misalnya dari desa, dari kecamatan itu kayak gimananya gitu. Oke, Itu sih. lebih memahami ya. Lebih Oke. memahami. Kalau dari Radit, Terutama yang sangat berharga bagi diri ulun pribadi itu ada sebuah pengalaman dan juga pembelajaran yang dalam organisasi itu, Kak. oke. Yang mana kita kan tidak bisa mendapatkan sebuah pengalaman itu dari Iya. organisasi lain. Iya, oke. Oke, itu aja. Oke, kalau sudah masuk ke forum anak, kemungkinan juga bisa ikut di organisasi-organisasi lain ya. Contohnya kayak itu kayak di Musren Bang. Iya, Nggak semua anak yang iya nanti. bisa masuk ke sana kan, memberikan yang usulan. Tahu, ya, yang tahu usulan. Iya. Gimana caranya kalau orang lihat rapat gimana? Iya, betul. Setidaknya memahami pemerintahan itu bagaimana juga tidak semua anak memahami kan. Jadi benar. dengan masuknya ke forum anak ini kita bisa mengetahui tingkatan mulai dari apa sih itu desa, apa itu kecamatan, apa itu kabupaten hingga provinsi dan nasional Stunting Bang. apa? Iya, itu. Karena tadi programnya juga banyak ya kan. Nah, itu tadi Bang. Ini sangat-sangat penting, jadi untuk anak-anak yang adik-adik yang sedang menyaksikan ya atau orang tua ya tertarik untuk mengembangkan kepercayaan anak-anaknya. Dan mau ikut berorganisasi. Iya, bisa ikut ke forum anak ini karena kapan nih open recruitment? Nanti ada dikabarin. Ya, benar dikabarin. Belum dipastikan tanggalnya ya. Coming soon. Coming soon. Tunggu saja. Apa tuh? Coming soon-nya di mana? Coming soon-nya mungkin Atau di sosial media atau di mana? sosial Entah itu media di ya pasti. Sosial media Terus, PAD ya, Kabupaten Hulu Hulu Sungai Sungai Selatan. Nah, itu bisa tuh Di follow-follow di dulu follow lah. nanti ya. Nunggu informasinya Bang ya. Oke. Biar tidak ketinggalan. Iya, kalau ketinggalan nanti tidak ikut. Bisa tahun depan Bang ya. Pas yang daftar kelas 12 nggak bisa. Sudah nggak bisa lagi ya. Oke, dari adik-adik, dari kita berbicara banyak hal tadi bisa kita ambil poin Bang ya, bahwa memang kepercayaan diri itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Karena kan kayak Jerulun tadi, kalaunya kita memang tidak bisa unggul di dalam bidang akademis, tentunya di bidang kepercayaan diri kita juga bisa Bang ya, karena itu bisa mengimbangi. Iya. Iya. Serta ini apa kuatnya dalam berorganisasi. Nah, itu tadi sehingga bisa menjadi anak keren Bang ya. Nah. Dan kalau anak keren, anak yang kuat kuat berpuasa. Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Semoga kita bisa diberikan kesehatan terus hingga mencapai Idul Fitri nanti. Mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri talkshow hari ini, pesan dari Rayhana dan Radit untuk adik-adik juga orang tua agar bisa terus mengembangkan skill anaknya. Anu dulu. Oke. Oke, aku dulu. Kalau kita sudah diberi kepercayaan oleh orang tua, maka laksanakan, tapi sewajarnya. Tetap utamakan tugas kita, hak kita, dan juga kewajiban kita sebagai anak, tapi tidak melupakan hak-hak kita di yang lainnya. Begitu sih, Kak. Oke. Singkat aja. Iya, dari Radit. Terus semangat, terus mengejar apapun itu tujuan yang ingin dikejar. Oke, berarti tetap intinya terus semangat Bang ya, terus semangat untuk Mumpung masih muda. Iya, kalau sudah tua
umur 80 tahun sulit mengejar kesemangatan diri Bang ya. Jadi mumpung masih berada di usia muda, banyak lah masa-masa produktif. Iya, gold apa Bang? Gold medal. Gold era. Masa muda itu adalah langkah awal agar bisa kita menentukan masa depan kita bagaimana ya. Tapi kalau memang sudah baru tahu nih ada forum anak juga nggak apa-apa deh ya. Karena tidak harus ikut forum anak juga kalau mau percaya diri, bisa dibangun dengan mandiri. Tapi sebaiknya kalau berminat dan banyak ketertarikan bisa langsung masuk ke forum anak. Oke, baik, terima kasih Rehana dan Raditya telah hadir ke Gema Ramadan pada hari ini. Semoga kita bisa kembali bertemu pada bulan Ramadan di tahun depan. Panjang umur terus Bang ya, sehat terus. Mungkin sebagai apa? Mungkin bukan forum anak lagi ya, Iya. atau mungkin sebagai pengusaha, influencer, pengusaha muda. Nah, amin. Masa depan cerah dengan anak keren, anak yang kuat berpuasa. Semoga pertemuan kita pada hari ini banyak membawa manfaat Bang ya, untuk orang tua juga adik-adik yang menonton, karena pembicaraan kita hari ini adalah berkaitan dengan kepercayaan diri anak. Oleh sebab itu kami ucapkan kepada para pemirsa SSTV selamat berbuka puasa, karena tinggal sebentar lagi Bang ya. Iya, sudah siap Bang makanan untuk buka? Nanti. Oke. Udah tadi siang. Sudah. Batal berarti. Tidak perlu buka lagi. Udah siang. Oh, udah disiapkan ya. Oke. Kalau saya belum, mungkin habis ini kita bisa nyari langsung ya. Iya. Oke, terima kasih Rehana dan Raditya. Oke, kami ucapkan kepada para pemirsa SSTV, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga kita bisa bertemu pada episode-episode selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamil Syabani. Dan saya Gusti Muhammad Fatih. Saya Rehana. Saya Raditya. Kami pamit undur diri bersama seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Nah.